Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nur Amalia, CGP Angkatan 8 Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan membagikan praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah. Dalam menyelesaikan permasalahan murid, saya menggunakan posisi kontrol manajer dengan tahap segitiga restitusi. Tahap segitiga restitusi terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Lalu di langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Lalu, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalahnya dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kasus 1. Iren tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberi oleh Ibu Widya karena ketiduran saat jam belajar di kelas. Assalamualaikum Bu Widya, selamat pagi. Selamat pagi Iren, silahkan duduk. Iya, Iren tahu nggak? Iren dipanggil di sini untuk apa? Ya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iren, setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Begitupun Ibu Widya. Setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira Iren kenapa ya tidak mengerjakan tugas? Saya capek dan mengantuk. Soalnya tadi malam saya tidur jam 12 malam karena main HP. Akhirnya saat jam pelajaran saya jadi ngantuk. Oh, seperti itu. Iren ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kira-kira tindakan Iren tidak mengumpulkan tugas sudah sesuai belum ya dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas yang benar? Selalu bertanggung jawab. Nah, Iren sudah tahu apa yang Iren lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Lalu, Iren punya solusi nggak untuk apa yang sudah Iren lakukan? Pertama, saya minta maaf karena tidak melakukan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur larut malam lagi. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Widya dan akan saya kumpulkan besok. Baik Iren, Ibu apresiasi atas tanggung jawab kamu. Sekarang kamu boleh lanjut istirahat. Terima kasih Bu. Permisi. Mangga, silakan. Ya. Assalamualaikum. Saya Irena Yulstari,
saya dari kelas 5B. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi bersama Ibu Widya untuk mencari solusi untuk tindakan saya, yaitu ketiduran di kelas atau tidur di kelas, dan saya tidak mengerjakan tugas dari Ibu Widya. Terima kasih Ibu Wid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Bunga makan saat jam pelajaran berlangsung. Assalamualaikum Bu Widya, selamat pagi. Waalaikumsalam Bunga, selamat pagi juga. Silakan duduk. Kira-kira kenapa ya Bunga itu panggil di sini? Mungkin karena Bunga makan di kelas saat jam pelajaran ya. Ya, tindakan Bunga makan saat jam pelajaran kira-kira benar atau salah ya? Salah Bu. Ya, betul. Makan saat jam pelajaran adalah tindakan yang salah. Bunga makan adalah kebutuhan manusia. Ibu Widya juga kalau lapar pasti makan. Tapi kita harus tahu kapan dan waktu yang tepat. Kapan kita saat makan, Bunga? Kira-kira apa alasan Bunga makan saat jam pelajaran di kelas? Kapan belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Karena takut terlambat berangkat ke sekolah karena bangunnya kesiangan. Oh, emang Bunga semalam tidur jam berapa? Jam 11 Bu, karena menonton TV sampai malam. Berarti bagaimana caranya ya biar Bunga tidak makan saat jam pelajaran di kelas? Pertama, tidak tidur terlalu malam Bu, agar bangunnya tidak kesiangan. Kedua, menyalakan alarm supaya tidak terlambat. Lalu, sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah agar tidak lapar saat jam pelajaran. Baik, Bunga masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kira-kira tindakan yang sudah Bunga lakukan, makan di kelas saat jam pelajaran, kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana? Menghormati guru dan teman untuk tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Baik, Bunga, Ibu apresiasi atas tanggung jawab kamu. Silakan kamu boleh lanjut istirahat kembali. Terima kasih Bu Widya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Cinta dari kelas 5B. Terima kasih Bu Widya karena telah mengajak saya untuk berdiskusi mencari solusi atas tindakan yang saya lakukan, yaitu makan saat jam pelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.